Shalom saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuku pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya mengajak kalian kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, yang Bapa yang layak disembah, yang dipuji, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami mulakan ibadah kami, kami mengundang Engkau berada di tengah-tengah kami, memakai sepribadi kami pada saat ini. Kami menyatakan rinduan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Mari kita katakan seperti Yerusalem. Seperti Yerusalem
Haleluya. Amin. Mari kita teruskan pujian kita. Kita bertemu lagi. Haleluya. Walaupun kita tidak boleh bersalam-salaman, kita beri senyuman kepada kiri dan kanan, maupun yang ada di rumah.
sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita katakan kepada Tuhan Yesus, adakah diri kita ini layak untuk Dia? Haleluya, Yesus Kristus. Kami menyatakan isi hati kami, Tuhan. Mari kita nyanyikan. Layak dipuji.
Shalom dan selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji bagi nama Tuhan, kami senang Anda dapat bersama-sama dengan kami dan kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 30 hingga ke 32 di bawah tema warning. Nah, ini adalah satu peringatan bagi kita bersama dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita semua tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bermohon kepada Engkau, kiranya Tuhan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau pelihara, bahkan Engkau bukakan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh benar-benar memahami apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, dan piring-piring rohani kami siapkan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama bukakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sehingga ke-36. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata sedemikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba sesiapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Anak-anak Tuhan yang dikasihi, pada saat ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu di bawah tema warning atau peringatan. Tahukah saudara-saudara, pada saat situasi ini berlaku, Tuhan Yesus datang menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang ada di sekitar kota itu. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, memberi satu peringatan kepada kita, karena Tuhan Yesus sendiri senantiasa
mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berwaspada. Bahkan tahukah Anda bahwa Yesus tidak pernah mendorong murid-muridnya agar berharap kepada iman dan pengalaman yang lampau. Mengapa? Karena pengalaman dan iman yang sudah berlalu itu adalah sesuatu yang harus di-refresh, adalah sesuatu yang harus diperbaharui, harus diperkuat senantiasa. Contohnya saudara-saudara, kalau dulu ada orang sering berkata, saya dulu sering melayani, saya dulu sering datang ke gereja, tetapi sekarang saya tidak ke gereja lagi, atau saya sudah tidak membaca firman Tuhan. Nah, tahukah Anda, yang menyelamatkan kita bukan adalah perbuatan yang dahulu, tetapi yang menyelamatkan kita adalah perbuatan kita yang di masa kini. Oleh itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama teliti bagaimana firman Tuhan ini memberikan kita satu peringatan, warning, karena dunia ini tidak pernah menunggu saya dan Anda. Dia terus berlalu dan semakin menuju kepada akhir dan pengakhiran di dalam segala keadaan. Karena firman Tuhan berkata, dunia ini semakin tua. Oleh itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama apakah peringatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Hari ini kita juga sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan saudara, supaya yang pertama adalah kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Di dalam petikan ayat yang ke-30 mengatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus senantiasa menginginkan orang-orang yang percaya itu tetap tinggal di dalam Dia. Setelah Anda mendengar kebenaran firman Tuhan dan Anda tetap percaya, ini bermakna adalah Anda adalah salah seorang daripada muridnya. Tetapi mari kita melihat bagaimana situasi yang terjadi di akhir zaman ini. Ramai orang-orang yang percaya jatuh ke dalam dosa karena iman percaya mereka adalah iman percaya yang tidak sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, iman percaya mereka hanyalah melepaskan beban apa yang mereka miliki saja. Ketika mereka sudah tidak mengalami beban, mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan di Yesus. Dan yang paling menyedihkan adalah mereka mempunyai motif yang sesuatu terhadap iman percaya itu. Maksudnya ketika sesuatu motif itu sudah tercapai, mereka sudah tidak ingin percaya. Nah, hal inilah yang menjadi ketegasan di dalam kehidupan kita, yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus supaya kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Yaitu sebagai orang yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang percaya. Karena di dalam ayatnya yang ke-31 berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ini bermakna kamu adalah murid-Ku. Nah, bagaimana kita mau menjadi murid Tuhan jika kita tidak percaya dan kita tidak tinggal di dalam Dia? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama menyelidiki. Firman Tuhan berkata, aku mencari Tuhan. Bagaimanakah orang yang setia mencari Tuhan ini? Adalah orang-orang yang senantiasa menguduskan hari Sabat. Karena Tuhan sudah memberi perintah, kuduskanlah hari Sabat. Sudah 6 hari lamanya kita bekerja, maka Tuhan menuntun kita. Tuhan memberi peringatan kepada kita supaya kita tetap berpegang kepada firman. Dan kita tetap kuat dan kita tetap melakukannya. Walaupun dalam kondisi keadaan saat ini, kita tahu bersama bahwa dalam situasi COVID ini kita tidak boleh bersama atau kita tidak boleh bertemu secara face to face atau tidak boleh bersosial secara dekat. Tetapi Tuhan senantiasa memberi jalan kepada kita bagaimana kita untuk menyelesaikan pelayanan kita atau tugas kita ataupun tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Nah, inilah Tuhan menyediakan segala
alat media untuk kita, bagaimana kita mencari Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nah pada saat ini orang berkata, oh sudah gereja ditutup, jadi tidak perlu mencari Tuhan. Itu salah, saudara-saudara. Walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, walaupun di dalam situasi COVID saat ini, tetapi kata Tuhan, kuduskanlah hari Sabat, bermana carilah Tuhan, karena jiwa kita, roh kita perlu diberi makan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Karena firman ada berkata, manusia hidup bukan daripada roti dan air saja, tetapi dengan firman. Oleh itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sama-sama senantiasa merenungkan firman Tuhan. Yohanes 15 ayatnya yang ke-6 berkata, bagaimana perumpamaan ini jelas menunjukkan bahwa Kristus tidak percaya kalau sekali ranting selama-lamanya tetap ranting. Sebaliknya, melalui perumpamaan ini Yesus memberikan murid-muridnya peringatan yang serius, namun penuh kasih, bahwa ada kemungkinan orang yang sungguh percaya meninggalkan imannya, tidak tetap tinggal dalam Yesus, sehingga dicampakkan di dalam api neraka. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengasihi saya dan saudara sekalian. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, poin kita yang kedua adalah bagaimana diingatkan kepada kita tentang tetap tinggal dalam kebenaran. Mengapa kebenaran ini begitu penting? Ya, karena ayat di dalam ayatnya yang ke-32 di situ menjelaskan bahwa dan kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini jelas bahwa ketika kita mengetahui dan tetap tinggal di dalam kebenaran, kebenaran itu akan memberi kita kemerdekaan. Nah, perhatikan apa yang berlaku di dalam situasi ini. Ayat 33, di situ jelas mengingatkan kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi ada mengatakan bahwa kami ini adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba sesiapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi tidak memahami bahwa kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Mereka menganggap bahwa kalau selama ini mereka tidak pernah hidup di dalam perambaan, bahwa mereka itu dapat dikatakan sebagai orang yang sudah merdeka. Tetapi sebenarnya mereka silap, saudara-saudara. Firman Tuhan ada menjelaskan bahwa semua orang berdosa. Satu orang berdosa, maka semua orang akan berdosa. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa semua orang telah berdosa, dan dikatakan juga di dalam ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila kita menjadi hamba dosa, bermakna itu kita belum bebas, kita belum merdeka. Nah, saudara-saudara, apapun situasimu, apapun keadaanmu sekarang ini, engkau tetap adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi bagaimana engkau yang orang berdosa, engkau yang orang yang tidak mampu, tetapi boleh dimerdekakan. Engkau boleh menjadi orang yang bebas. Inilah peringatan Tuhan, yaitu supaya kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, Efesus 2 ayatnya yang ke-20, di situ menjelaskan bahwa gereja hanya dapat menjadi gereja sejati apabila didirikan atas pernyataan yang diilhamkan Kristus. Yang mana firman Tuhan berkata, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama tetap tinggal dalam kebenaran. Inilah peringatan Tuhan kepada saya dan saudara. Karena peringatan ini penting, saudara-saudara. Karena peringatan inilah yang memberi kemerdekaan kepada kita. Di dalam situasi-situasi yang terjepit, dalam situasi-situasi yang penuh kekecewaan ini, apabila engkau tetap kuat, engkau tetap berdiri pada kebenaran, engkau pasti akan dimerdekakan.
engkau tetap menang di atas segala masalah? Maukah Anda mengalami kemerdekaan, atau maukah Anda mengalami kemerdekaan di dalam masalah Anda? Anda bebas daripada masalah, bebas daripada dihimpit oleh pergumulan-pergumulan. Karena Tuhan berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tiada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari tetaplah berjalan dan tinggal dalam kebenaran. Shalom dan selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji bagi nama Tuhan, kami senang Anda dapat bersama-sama dengan kami dan kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 30 hingga ke 32 di bawah tema warning. Nah, ini adalah satu peringatan bagi kita bersama dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita semua tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bermohon kepada Engkau, kiranya Tuhan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau pelihara, bahkan Engkau bukakan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh benar-benar memahami apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, dan piring-piring rohani kami siapkan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Tutup. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, di dalam poin kita yang ketiga pada hari ini adalah supaya kita tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai penghuni hati kita. Mengapa hati kita? Karena firman Tuhan berkata, segala perkara itu terpancar daripada hati pada mulanya. Di dalam hati ini akan melahirkan segala ilham-ilham yang baik ataupun yang buruk, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama meletakkan Tuhan Yesus ini di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya dikatakan bahwa orang-orang yang tidak diselamatkan adalah orang-orang yang tetap mau hidup di dalam perbudakan dosa dan kenajisan dan kehidupan di dalam iblis. Nah, saya percaya saudara-saudara tidak ingin hal ini berlaku. Karena Roma 6 ayatnya yang ke-17 sehingga ke-20 berkata, tetapi bersyukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran dan telah diteruskan kepadamu, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nah pada saat ini peringatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai penghuni hati kita. Karena apabila Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam ayatnya yang ke-36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ini jelas menunjukkan, inilah peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita benar-benar menjadi anak merdeka. Tuhan mau membawa kita dalam situasi, dalam keadaan, dalam apapun pergumulan kita. Tuhan ingin mengingatkan saya dan saudara. Tuhan ingin membawa saya dan saudara supaya tetap datang kepada Tuhan. Inilah peringatan Tuhan kepada kita.
Ingat, waktu yang ada pada kita adalah waktu yang singkat, saudara-saudara. Waktu ini tidak pernah menunggu saya dan saudara, tetapi waktu ini senantiasa berlalu dan terus berlalu. Firman Tuhan berkata, dunia ini semakin menuju kepada pengakhirannya. Adakah saudara bersedia untuk hal ini? Mari saudara-saudara, kita sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan membawa kita kepada pengudusan. Tuhan akan membawa kita kepada suatu kerajaan yang mulia. Tuhan membawa kita satu tempat yang selesa di suatu masa nanti. Ingat, sekalipun kebenaran itu tidak menyenangkan, tetapi ia membawa pemulihan dan kesembuhan bagi saya dan saudara. Apakah situasi Anda sekarang ini? Peringatan pada hari ini ada 3 perkara yang diberikan oleh Tuhan, yaitu yang pertama, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Yang kedua, yaitu tetap tinggal dalam kebenaran. Dan yang ketiga, tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai penghuni hati kita. Tuhan memberkati pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan bahkan situasi yang tidak menyenangkan. Oleh itu Tuhan, pada saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang bertahta, kiranya Tuhan yang memberkati hidup kami. Pakailah kami Tuhan sesuai kebenaran-Mu. Pakailah kami Tuhan sesuai kehendak-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang harus melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami percaya peringatan yang Tuhan berikan pada hari ini adalah peringatan supaya kami tetap di dalam Engkau. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan sampai kita berjumpa lagi.